Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Jadi kita serahkan kepada sejarawan. Nggak ada, sampai sekarang saya belum pernah bertemu sama mereka. Untuk apa sejarah ditulis kalau untuk memecah belah? Sejarah ditulis untuk menyatukan bangsa kok. Itu kan kepentingan kita. Assalamualaikum Sobat DN, jumpa lagi dalam Open Minded di Diskursus.net. Kali ini kita akan membahas rencana penulisan sejarah Indonesia di tahun 2025 yang oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon diberi catatan untuk tidak mencantumkan terjadinya perkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. Peristiwa kelam itu dianggap tidak memberikan tone positif pada sejarah Indonesia. Rencana itu memicu perbincangan publik hingga kontroversi di berbagai kalangan. Dalam Open Minded kali ini, kita akan berbincang dengan tim penyusun buku sejarah Indonesia tahun 2025, juga anggota tim asistensi, tim gabungan pencari fakta, kerusuhan Mei 1998, dan komisioner Komnas Perempuan yang juga penulis 6 seri buku penyintas peristiwa 1965. Sebelumnya, silahkan Sobat DN subscribe channel Diskursus.net dan nyalakan lonceng notifikasi. Juga ikuti berbagai berita penting di Instagram kami, Diskursus Network. Sobat DN, jumpa lagi dalam Open Minded. Kali ini kita akan membahas isu yang saat ini menghangat mengenai penulisan sejarah Indonesia yang akan dilakukan di tahun 2025 ini, diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan. Dan telah hadir bersama kita Dr. Djajat Burhanuddin, tim penyusun buku sejarah Indonesia. Dan kemudian juga ada Ibu Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan 2015-2019 atau Komisioner Paripurna ya di Komnas Perempuan gitu ya Bu Magda ya. Dan KPAI. Dan KPAI juga Ibu Sri Palupi, anggota tim asistensi tim gabungan pencari fakta peristiwa 1998. Peristiwa Mei 1998 ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Sehat semua Ibu, Bapak? Iya, sehat. Kita ingin membicarakan hal-hal yang hari ini mengemuka tentang penulisan dalam tanda kutip kembali ya sejarah Indonesia, khususnya yang belakangan mulai menjadi kontroversi ketika Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan di depan anggota Dewan bahwa ada beberapa hal yang diadres, misalnya untuk peristiwa 1998 khususnya peristiwa Mei yang kita tahu waktu itu sudah ada tim gabungan pencari fakta yang disebutkan ada perkosaan massal oleh Menteri Fadlizon dianggap atau dinilai sebagai rumors dan naga-naganya mungkin tidak akan dimasukkan dalam sejarah Indonesia. Yang timnya hari ini hadir di sini Pak Djajat, nanti kita akan konfirmasi apakah demikian halnya. Kemudian yang kedua juga mengenai istilah atau term Orde Lama yang itu juga menjadi kontroversi apakah itu akan dihapuskan karena mungkin kita paham di masa Orde Baru kita mengenal ada istilah Orde Lama dan Orde Baru. Di masa Orde Lama mungkin istilah Orde Lama itu tidak ada sebenarnya. Itu muncul pada saat Orde Baru kan. Kemudian yang ketiga mungkin yang juga perlu nanti kita diskusikan adalah mengenai penulisan sejarah Indonesia yang sekarang akan berlangsung ini. Kan kita ada dugaan-dugaan yang mungkin perlu partisipasi dari publik dan para pelaku sejarah. Nah, kita akan mulai dari Pak Dr. Djajat Burhanuddin. Pak Djajat, satu hal yang kita ingin dengar, apakah katakanlah ini sebagai tugas negara untuk menyusun buku sejarah Indonesia, ini kurang lebih apakah ada address khusus gitu dari pemerintah atau diserahkan kepada Pak Djajat dan tim sebagai ahli gitu? Baik, sejak awal diassign ya, diminta untuk menulis buku ini, yang intensif bertemu adalah tim penulis dan juga editor umum terutama gitu, karena kan penulis belakangan. Jadi
kita buat 2 kali rapat kalau nggak salah. Yang pertama memang ada Pak Fadli. Rapat pertama betul ada, dan saya ikut lewat Zoom karena saya lagi di Bali. Yang kedua udah tidak lagi, dia nggak pernah datang, tidak pernah ngasih arahan, tidak pernah ngasih apapun gitu kan. Jadi semua diskusi itu berlangsung di kalangan para editor, baik itu editor umum maupun editor jilid, karena kan ada 2 level editor dan penulis gitu. Jadi sejak awal sampai sekarang tidak pernah ada arahan. Ada berapa tim penulis dan editor kalau kira-kira secara jumlah gitu? Editor umum 3 orang yang akan koordinator semuanya. Jilid sesuai dengan jumlah jilid. Jumlah jilid kan 10. Satu orang, satu jilid 2 orang, jadi 20 orang. Berikutnya penulis. Jadi ya plus minus saya kira 100-an lebih yang terlibat dalam penulisan ini. Benar nggak ada kabar katanya ada yang keluar masuk, artinya mengundurkan diri dari tim penulis gitu karena isu ini? Sesungguhnya bukan mengundurkan diri ya. Itu kan waktu pertama kali kita membahas secara lebih terbuka bersama dengan editor jilid. Kita bikin brainstorming. Kita punya konsep. Ya. Konsep lalu diberikan kepada para teman-teman yang sudah dipilih sebagai editor jilid waktu itu. Termasuk Pak Truman, Hari Truman Simanjuntak. Ya. Nah, ketika diskusi itu, Pak Hari Truman kemudian terjadi perbedaan pendapat terkait soal istilah prasejarah dengan sejarah awal, itu aja. Kita waktu itu berharap bahwa ini biar satu napas saja dengan jenjang lain, semuanya sejarah. Karena itu bukan prasejarah yang sebenarnya arkeologis murni. Pak Truman keberatan, akhirnya ya sudah, gitu loh. Itu soal akademik standing yang berbeda antara kita yang menghendaki jilid 1 itu bagian dari 10 jilid yang lain gitu atau 9 jilid yang lain. Tapi Pak Truman memilih berbeda dan akhirnya kemudian kita ketemu. Supaya jelas bagi publik juga. Jadi sebenarnya perbedaan metodenya itu seperti apa sebenarnya? Jadi belum mundur. Oh, belum mundur. Jadi itu lebih karena ketemu diskusi pertama kali diskusi di Hotel Harris waktu itu. Sudah tidak ada kesepakatan antara kami dengan Pak Truman sebagai calon editor jilid 1, maka kemudian pisah. Oh, oke. Jadi begitu ceritanya. Baik, kalau perbedaan yang tadi supaya jelas ya, perbedaannya itu apakah sejarah ini ditulis sebagai rangkaian dari proses yang sebelumnya, dan sebenarnya itu perbedaannya sebenarnya substansinya sesungguhnya secara substansinya saya kira tidak jauh-jauh beda banget. Karena itu kan menyangkut soal prasejarah masa-masa awal betul. Cuma penamaannya Pak Truman minta prasejarah dipertahankan, kita minta diganti menjadi sejarah awal, kayak early history. Karena kan dalam konsep tentang sejarah itu mengenal itu konsep itu. Jadi kita supaya senapas dengan jilid yang lain begitu gitu aja sih. Jadi masalah term aja. Tapi Pak Truman menganggap term nggak hanya term tapi juga semacam akademik. Kalau soal metode penulisan, tentu Pak Jajat sebagai ahli ya dalam konteks sejarah ini, metodenya akan seperti apa ya? Apakah seperti yang biasa dilakukan dalam penulisan sejarah atau ada yang spesifik? Kalau metode kan ya kita kembali kepada prinsip dasar ya, soal bagaimana data tersedia, terus kemudian penafsiran yang dilakukan terhadap data itu, baru kita membuat penulisan gitu. Data tentu saja perlu diverifikasi sedemikian rupa gitu loh. Terutama dari seperti primer ya. Bahkan sekunder pun saya kira perlu hati-hati karena itu bagian dari pakem utama sejarah seperti itu gitu loh. Nah, soal pendekatan yang lain ya kita berusaha untuk menghadirkan perspektif keindonesiaan. Karena itu ada perubahan judul jilid dibanding sebelumnya gitu yang sangat memberi tekanan pada dinamika internal di kalangan masyarakat Nusantara waktu itu. Jadi misalnya gini, jilid 2 itu kan di semua buku sejarah Babon sebelumnya selalu disebut Hindu Buddha. Jilid 3 itu Islam. Nah kita ubah menjadi Nusantara dan bayangan global. Yang satu globalnya Asia dan China dan India. Yang kedua Timur Tengah gitu. Nah itu jadi menempatkan kita sebagai orang yang aktif dalam sebuah jaringan global yang kita bertemu dengan para pedagang Muslim untuk konteks Muslim dan para bisu untuk konteks Hindu Buddha.
Jadi bukan agamanya, Hmm. bukan Hindu Budanya, bukan Islamnya, tapi kita menekankan pada dinamika yang berlangsung di Nusantara waktu itu pada sekitar 7 sampai sekian 14 13 Secara keseluruhan ada berapa jilid? 10. 10 ya, 10 jilid. Jadi ini yang akan ditulis, boleh nggak disebut ditulis ulang Sedang atau di-update gitu ya? iya boleh. Atau bahasa Karena dalam masalah- metodologi karena memang sejarah kita seperti juga apa? mengacu pada buku-buku sebelumnya, entah Ya. itu Sejarah Nasional Indonesia yang tahun 75 maupun Indonesia dalam Arus Sejarah yang terbit tahun 2012 gitu. Itu diacu sedemikian rupa. Saya kira boleh. Terkait dengan hal yang belakangan ini menjadi perbincangan mengenai dugaan adanya katakanlah narasi yang untuk menyamarkan soal baik itu tragedi 65 atau peristiwa Mei 1998, itu sebenarnya apa yang terjadi atau yang dialami oleh Pak Jajat dan teman-teman tim Kita lah. biasa-biasa aja, kita mau menulis santai gitu, kita membaca buku, melihat sumber, terus kemudian menulis begitu saja. Yang ramai kan di luar, Oh, oke. ramai di luar. Baik. Jadi so far sesungguhnya kita sebagai tim solid terus menulis. Itu saja kita juga mendengar berbagai isu macam-macam di luar gitu. Nah, semua itu pasti kan ditulis sejauh data tersedia. Iya. Ya, pokoknya gitu. Intinya kalau tadi Pak Jajat sampaikan itu kan ada proses pengumpulan data, Iya. terutama data primer, mungkin juga data sekunder diperlukan. Kemudian ada tahap penafsiran dan penulisan. Ya. Kalau demikian halnya, maka sebagai proses penulisan sejarah ini akan berlangsung normal saja ya sebenarnya. Jadi kalau katakanlah di luar ini suaranya kan di dalam perbincangan ini kan dugaan-dugaan ada katakanlah intervensi narasi segala macam, itu tidak terjadi atau tidak dirasakan? Tidak, saya jamin tidak terjadi. Oke. Jadi tidak ada semacam arahan penekanan apa lagi gitu kan. Terus kemudian meminta ini kayak gini enggak. Kalau toh beberapa hal ya ketemu saja sama. Gitu. Ya, Misalnya isu soal kita dijajah enggak 3,5 abad, Ya. kan itu kan sama Ya, seperti itu. Dan kita mencoba merumuskannya secara lebih baik sekarang ketimbang buku-buku sebelumnya seperti itu. Ya itu yang paling Ya. pokok sesungguhnya. Mengenai hal yang mengemuka ya dalam kontroversi ini kan ada dugaan menyamarkan peristiwa perkosaan massal Mei 98. Ini dalam konteks nanti pengumpulan data, apakah nanti juga akan ada proses misalnya para penyintas, para mungkin TGPF yang waktu itu bergabung untuk melakukan verifikasi data itu akan juga menjadi bagian untuk dihadirkan sebagai pengumpul dalam konteks pengumpulan data itu? Kan kalau itu sudah ada ininya, sudah hasil TGPF-nya kan, yang kami juga terima dapat gitu kan. Jadi kita coba pelajari itu saja, poinnya begitu. Karena kalau mencari korban saya kira jauh banget, bukan cuma jauh. Kalau lihat pengalaman teman-teman yang bekerja di situ itu kan tahun 98 sudah lama sekali dan segera sulit mungkin kemungkinan besar. Jadi karena itu kita akan stick pada data itu saja. Sesuai kita lagi mencari laporan awal yang lengkapnya. Tapi entah di mana saya belum dapat sampai sekarang. Saya teman di Arnas Nasional belum terima. Ya. Gitu. Baik, ini ada Ibu Magdalena Sitorus ya, Bu Magda. Beliau Komnas Perempuan, Komisioner Paripurna 2015-2019 ya. Beliau juga penulis penyintas 1965 ya, sampai 6 buku ya hari ini Bu ya. Akan berlanjut ya. Nah, sebagai gambaran bagi publik ya, dalam penulisan seperti yang Ibu tulis itu, apa yang disampaikan oleh Pak Jajat itu hal yang normal saja sebagai proses penulisan ya. Ada pengumpulan data primer, sekunder, kemudian penafsiran, tentu ada penafsiran, ada. Nah, di mana yang Ibu melihat bahwa ini perlu katakanlah masukan, partisipasi dari publik, dari masyarakat, apalagi Ibu sebagai komisioner paripurna di Komnas Perempuan ya? Ya, kalau penulisan ini memang terlepas saya sebagai komisioner, tetapi saya concern kepada persoalan 65 dan saya mengkhususkan untuk perempuan. Nah, penulisan itu sendiri berangkat dari latar belakang. Yang pertama, saya melihat juga
karena perempuan itu punya dimensi yang berbeda ya di dalam menghadapi persoalan, dan dia menjadi kelompok rentan di dalam segala situasi. Termasuk di dalam peristiwa 98, 65 itu rentan perkosaan, rentan, semua rentan sebetulnya anak dan perempuan. Dan itu adalah secara global. Mereka dua kelompok yang kita katakan vulnerable group gitu ya. Nah, selain itu bahwa ada penulisan tentang perempuan, tetapi saya ingat sekali ya Pak John Rosa dari guru besar di Kanada mengatakan kalau mau mengetahui sejarah itu juga bicara dari kelompok grassroots gitu. Kalaupun yang saya tuliskan itu satu personal gitu, tapi dia mengusung satu situasi dan keadaan sosial, politik, budaya, ekonomi yang ada pada saat itu. Nah ini ruang buat mereka itu kan sangat minim, bahkan mungkin tidak ada ya. Nah, hal yang lain adalah bahwa penulisan itu banyak, tetapi kalau dari segi persentase itu lebih banyak pada laki-laki. Tapi bukan berarti laki-laki itu nggak berat ya di dalam peristiwa-peristiwa tragedi apa di 65, di 98 atau di mana saja dalam situasi konflik gitu ya. Tetapi di perempuan itu berbeda gitu ya. Nah, saya coba melihat bahwa ini penuturan langsung. Jadi ini oral history. Oral history jadi sangat berdasarkan pengalaman mereka gitu ya. Nah, itu yang hal yang lain bahwa stigma dan trauma itu masih melekat sampai sekarang. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena untuk menginterview seorang perempuan penyintas itu nggak mudah. Saya juga nggak mudah. Oh, saya mau interview terus dapat gitu, nggak bisa gitu ya. Apalagi yang 98 itu saya bayangkan. Ini udah 6 dasawarsa loh. Dan saya melihat sendiri waktu saya sebagai komisioner, karena kami juga menjadi stakeholder kami ya, para penyintas itu pengalaman masa lalu itu masih melekat traumanya. Saya bisa katakan misalnya nih waktu terjadi demo misalnya Jokowi mau jadi presiden itu ya, saya sedang interview saja saya harus break 3 bulan. Kenapa? Karena mereka mengatakan jangan-jangan kami diserang lagi, sampai sebegitu apa ya yang saya juga belajar memahami sebegitu beratnya trauma itu. Ada demo saja mereka merasa waduh nanti jangan-jangan kami ditangkap lagi. Kenapa? Karena peristiwa yang dulu itu banyak sekali perempuan yang ditangkap yang sebetulnya ikutnya misalnya pemuda rakyat itu hanya dalam dunia seni sebetulnya. Mereka hanya bernyanyi, menari, bahkan ada yang cuma 1 ikut latihan untuk 17 Agustus itu pun ditangkapnya 11 tahun gitu loh. Artinya gitu. Dalam proses penulisan sejarah, kalau dalam proses katakanlah di tahapan pengumpulan data, data primer, data sekunder, itu apa data yang berbasis penyintas itu menjadi sesuatu yang katakanlah sangat penting ya untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi secara tidak hanya secara sosial tapi juga secara psikologis gitu ya barangkali. Buat saya rasa buat yang lain bagi perempuan tanda kutip korban itu penting sekali gitu ya. Makanya kalau dalam penulisan ini apakah mereka ada yang bisa mewakili itu untuk menarasikan itu? Karena kita kecenderungan dari yang lalu itu narasinya tunggal gitu. Jadi kebenaran itu hanya sepertinya 1 dan pendekatannya pada pendekatan kekuasaan. Siapa yang menang? Oke, kita bisa lihat misalnya ada yang mengatakan oh Cina juga begitu, India juga begitu. Negara-negara lain siapa yang menang itu yang menentukan sejarah. Nah, apakah itu tidak menjadi bahan refleksi buat kita gitu? Kita kan untuk mengetahui masa lalu itu kan tidak ada kata tone positif itu saya nggak paham itu tone positifnya itu seperti apa gitu. Tetapi lalu kekhawatiran untuk pecah belah gitu. Saya pikir saya sendiri saya selalu katakan menulis ini tujuan saya untuk siapa? Untuk generasi muda. Karena untuk mencari penerbit yang juga mau menuliskan 65 itu nggak mudah. Nah, bahkan buat saya
satu orang kemudian bertanya dan memahami, mau belajar, buat saya itu sudah progres gitu. Melihat banyaknya juga generasi muda yang tidak tahu tentang peristiwa 65. Nah, itu karena apa? Karena kan kita informasi itu kan tunggal gitu. Jadi misalnya dulu pemutaran film G30S itu adalah kebenaran, ya kan? Kemudian di masa Orde Baru ya. Masa itu. Kemudian Kubdetat itu PKI. Gerwani itu stigma dan stigmanya adalah pokoknya dia yang penari harum bunga, kemudian dia adalah yang mengiris-iris para jenderal. Itu nggak ada. Makanya di salah satu buku saya bilang ini harus dipelajari juga. Apakah relief di lubang buaya itu masih sesuatu yang dibenarkan kalau kita mau meluruskan sejarah, gitu ya? Karena kalau enggak, ada dua opsi, dirubah reliefnya atau ada penjelasan. Karena kalau ada anak sekolah, exposure, kalau tidak ada pengajar yang mengklarifikasi bahwa masa lalu terjadi, itu yang tertanam di mereka ya begitu. Gerwani, saya menulis juga tentang misalnya sosok Gerwani, apa yang mereka lakukan di grassroots, pemberantasan buta huruf waktu itu Presiden Soekarno ya, kemudian juga bagaimana mereka ke bawah, dan kita harus mengakui juga bahwa gerakan itu gerakan yang sangat progresif ya, itu masanya jumlahnya itu. Maksud saya bahwa kalau sejarah itu ada yang kelam, ada yang terang gitu ya. Kita jangan cuma mau yang terang-terang saja, bahwa itu menjadi satu kesatuan yang harus kita lihat secara utuh, dan ada kemauan kita tidak menjadi bias kepada persepsi kita pribadi, harus objektif itu. Dalam hal proses penulisan sejarah, pengumpulan data primer itu satu hal. Kemudian ada aspek yang disebut oleh Pak Jajat sebagai proses penafsiran sebelum penulisan ya. Nah, disitulah barangkali yang selama ini ada adagio bahwa sejarah adalah milik para pemenang, kira-kira begitu ya. Ataukah sejarah mestinya ditulis apa adanya? Itu hal yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Saya beralih dulu ke Pak Jajat untuk melihat ini ya. Ini dari pengumpulan data, tadi Pak Jajat sampaikan bahwa peristiwa 98, Mei 98, kemudian peristiwa 65 yang selama ini sudah terkumpul data-datanya, itu apakah memadai atau perlu dikorek ulang gitu Pak Jajat sebagai bentuk untuk katakanlah menyempurnakan penafsiran sebelum penulisan? Tentu saya nggak bisa mendahului buku ya. Karena itu juga kan ada tim yang lain yang menulis itu. Tetapi poinnya begini, itu kan memang peristiwa besar dan penting dan menentukan sejarah Indonesia gitu loh. Pasti nggak terlewatkan. Dia akan terlewatkan. Nah, saya kira Bu Magda, terima kasih sekali informasinya. Kalau buku-bukunya bisa kami peroleh, kami dapat sekali, memperkaya sekali soal Gerwani, soal macam-macam seperti itu. Nah, yang mungkin perlu saya katakan adalah bahwa pertama buku ini nggak pernah dirancang sebagai buku resmi, nggak pernah. Ini dirancang sebagai buku sejarah akademik gitu kan. Mereka yang terlibat adalah orang-orang kampus, tidak ada orang birokrasi gitu. Yang kedua, kita tahu betul soal bagaimana menulis dan juga memahami persoalan-persoalan yang muncul lewat tulisan ini gitu loh. Jadi pasti akan banyak sekali temuan baru yang muncul terkait soal isu-isu seperti itu. Meskipun tentu saja arsip-arsip kita gali kembali. Kayak seperti apa sesungguhnya gitu misalnya. Kayak apa sih yang terjadi pada tahun 65 dan juga 66 yang itu kan harus balik dari sebuah gerakan yang menjadi korban banyak sekali di kalangan teman-teman DPKI. Nah begitu. Jadi itu kan yang menuliskan generasi baru. Mereka punya satu perspektif yang berbeda dengan sebelumnya. Data juga banyak. Dan juga tersedia dan lain sebagainya, jadi lebih jauh lebih mungkin. Dalam kaitan itu tentu tidak akan lepas juga untuk peristiwa Mei 1998 ya, yang salah satu tim asistensi, anggota tim asistensi ada di sini Bu Palupi. Kalau di peristiwa Mei 1998 kan ada beberapa hal yang memang sejak semula itu menjadi perbincangan ya, katakanlah kontroversi. Di satu sisi TGIPF menemukan
adanya fakta perkosaan massal Mei 98 ya. Tapi secara hukum kemudian kan seolah-olah tidak ditemukan bukti yang sampai sekarang dinarasikan bahwa karena tidak ditemukan bukti maka itu seperti dikatakan oleh Menteri Kebudayaan sebagai rumors gitu. Nah, dari sisi Bu Pak Lupi selaku anggota tim asisten di TGPF, dokumen-dokumen laporan TGPF itu sebenarnya sejauh mana itu kemudian katakanlah diakui oleh negara sebagai dokumen yang memang layak dipercaya atau karena seperti apa sebenarnya? Iya, yang pertama tadi ya soal pernyataan Menteri Kebudayaan yang membuat publik marah, itu sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah soal bahwa rencana penulisan sejarah itu dilakukan dengan memfokuskan pada tone yang positif. Pertama, itu bikin marah. Bagaimana tone positif di tengah sejarah yang penuh kegelapan, gitu. Kan publik nggak bisa membayangkan itu. Sebuah kejahatan berat HAM ditulis dengan tone yang positif. Yang kedua yang bikin marah adalah bahwa perkosaan massal yang terjadi dalam saya belakangan pada akhirnya harus mengatakan bukan rusuh lagi. Perkosaan massal dalam pembantaian Mei 98 dikatakan sebagai rumor. Gitu. Memang penyangkalan ini sudah sejak awal terjadi dalam peristiwa Mei 98. Gitu. Ketika kita menyampaikan laporan tim relawan pada saat itu kan menghasilkan 3 dokumen ya. 3 dokumen yang menjelaskan tentang peristiwa rusuh Mei 98. Dokumen yang pertama itu tentang kita menggambarkan tentang hasil investigasi terkait rusuh itu sendiri. Jadi pola kerusuhan Mei 98. Kemudian dokumen yang kedua itu tentang status para penjara. Karena sehari setelah kerusuhan itu Gubernur DKI Sutioso pada saat itu mengatakan bahwa mereka yang terbakar atau mereka yang terbakar di mal-mal, di pusat-pusat pembelanjaan itu adalah para pelaku kerusuhan. Jadi pada saat itu kita melakukan investigasi di lokasi-lokasi di mana terjadi banyak korban yang dibakar, gitu. Dan kita menjelaskan ke publik, gitu. Bagaimana mayoritas yang mati di mal-mal itu adalah perempuan dan anak-anak. Bagaimana bisa pejabat negara mengatakan itu pelaku kerusuhan? Sementara di dokumen pertama itu sangat jelas. Siapa saja kita identifikasi kok. Pelaku kerusuhan bukan warga setempat. Mohon maaf, dokumen pertama itu maksudnya hasil investigasi tentang kerusuhan ya? Jadi hasil investigasi itu kita tulis dalam 3 dokumen. Yang pada saat itu kita sampaikan ke Komnas HAM. Gitu. Jadi ada dokumen pertama, ada dokumen kedua, dan ada dokumen yang ketiga, yaitu perkosaan. Perkosaan massal yang terjadi dalam rusuh Mei 98. Nah, itu kan ada proses. Mengapa? Kan kita mengikuti apa yang respon terkait respon negara terkait peristiwa itu, dan kita membalik respon dengan data, gitu. Dan itu semua hasil investigasi kayak gitu ya. Rusuh Mei 98, perkosaan Mei 98 itu laporannya diawali justru ketika kita menyampaikan data pertama tentang pola kerusuhan Mei 98, kita nggak nyangka bahwa ada seorang penyintas yang hadir pada saat itu. Dia itu ditolong oleh seorang haji, gitu. Bagaimana itu kan ada proses tanya jawab ketika ada penyampaian itu. Kita kaget juga,
Kita kaget juga karena pada saat itu memang kita belum sampai menemukan kasus itu kan. Nah, pertama proses itu, kemudian proses berikutnya, jadi pasca si perempuan ini menyampaikan kesaksiannya di Komnas HAM, si anak ini hilang kemudian. Kita nggak bisa kontak lagi gitu. Dan kemudian laporan-laporan berikutnya adalah datang dari keluarga korban, dari mereka yang menolong korban, seperti itu. Nah, upaya untuk menyangkal itu sudah sejak awal terjadi. Lupa sebelum soal penyangkalan ya. Jadi ketika investigasi awal itu tidak diprediksi bahwa akan muncul kasus-kasus perkosaan itu gitu ya. Ketika hasil investigasi yang pertama itu, buku pertama ya, dokumen pertama kan pola kerusuhan kan. Iya. Kemudian karena ada satu korban atau penyintas yang kemudian hilang. Lah, apa yang kemudian dilakukan? Sebenarnya sebelum itu sudah ada laporan. Tetapi kan tidak bisa langsung diverifikasi kan. Ya. Nah itu jadi prosesnya seperti itu ya, gitu. Ya. Yang saya ingin dalami adalah ketika kemudian satu orang penyintas dan kemudian orang berdatangan melapor, yang kita baca ada 52 kasus lebih ya. Yang diverifikasi oleh TGPF. TGPF ya. Kalau yang tim relawan itu 168. Oke, lah setelah itu kan di laporan TGPF di dokumen yang ketiga itu secara ringkas seperti apa temuan tentang perkosaan massal itu? Iya. Sebelum ke soal penyangkalan. Baik. Di TGPF itu ini kan menyangkut metode untuk menilai soal kasus. Apakah satu kasus itu bisa dimasukkan dalam kategori perkosaan atau tidak? Ya. Nah, kalau kita waktu itu TGPF sangat menyadari ya, kalau kita menggunakan hukum positif Indonesia itu jelas nggak akan tertangkap. Karena syaratnya itu ada korban, ada saksi, ada bukti fisik, begitu. Siapa di tengah kerusuhan, banyak sekali korban yang tidak tertolong, boro-boro datang ke rumah sakit, gitu ya. Bahkan pasca rusuh Mei 98 itu, rumah sakit itu didatangi oleh orang-orang bersenjata berseragam militer yang meminta pihak rumah sakit untuk bungkam, untuk diam, tidak menyampaikan data-data tentang pasien korban perkosaan yang mereka tangani. Ini TGPF sudah ada waktu itu ya? Sudah. Justru bagaimana TGPF juga nggak mudah untuk mengangkat itu sehingga TGPF juga melibatkan ID. Ikatan Dokter Indonesia untuk menyampaikan kesaksiannya tentang dokter-dokter yang menangani korban perkosaan. Pada saat itu banyak yang mendaftar. Tetapi ketika dokter-dokter itu bertanya tentang jaminan keamanan buat mereka, karena pada saat itu dokter-dokter yang menangani korban perkosaan itu nggak mau loh disebut nama atau dilibatkan. Bahkan kita tuh dimarah-marahin ketika investigasi ketemu dokter-dokter itu. Buat apa kalian mengungkap kasus ini? Nggak ada gunanya gitu. Ini dokter yang saya temui ya, dia menangani korban perkosaan. Saya jelaskan, kalau peristiwa kejahatan seperti ini tidak dibongkar, ini akan berpotensi terulang, akan diulang kembali gitu. Akhirnya dokter itu mau menceritakan dan dokter-dokter itu meminta dengan sangat untuk tidak menyebut-nyebut nama, untuk tidak melibatkan mereka di dalam peristiwa, di dalam investigasi atau apapun gitu. Tapi mereka mau menceritakan itu. Nah, di dalam TGPF pada akhirnya disepakati selain menggunakan pendekatan hukum positif, juga melakukan pendekatan hukum internasional tentang definisi perkosaan. Karena di dalam hukum positif itu, definisi perkosaan itu adalah masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan kan. Nah, kalau itu yang dipakai, maka itu tidak akan memadai
tidak akan memadai untuk menjelaskan kekerasan seksual yang terjadi pada Rusuh-Mei 98 dan itu tidak adil terhadap korban. Sehingga bayangkan kalau perkosaannya tidak menggunakan kelamin, tetapi menggunakan botol, Benda. menggunakan gorden, menggunakan alat-alat yang lain. Bagaimana mau menjelaskan seperti yang dikatakan Fadlizon? Pendekatannya harus legal, harus akademik. Ini persis yang kami alami di awal ketika TGPF bekerja. Saya ingat. Apakah ini yang Bu Palupi sebut sebagai pengingkaran dari awal itu? Atau? Iya. Dan kemudian memang ada upaya-upaya untuk menggagalkan kerja TGPF. Contoh misalnya koordinator tim asistensi pada saat itu mengatakan semua data-data harus dia yang memverifikasi. Kalau tidak dia yang memverifikasi, maka tidak valid. Saya kan kaget dengan pernyataan itu. Dan saya langsung merespon pada saat itu. Siapa Anda bisa melakukan seperti itu terhadap kasus perkosaan? Ini bukan riset yang bisa dilakukan oleh semua akademisi. Gitu. Ini riset, kasus perkosaan yang kamu akan mendapatkan data kalau kamu mendapat kepercayaan dari korban, gitu. Dan pada akhirnya di dalam proses itu, gitu ya. Ya memang di situ ada pergulatan yang luar biasa antara masyarakat sipil dan kekuatan yang mewakili negara. Di TGPF sendiri di ya? TGPF sendiri gitu. Bagaimana pertarungan itu sangat sangat kuat yang pada akhirnya ketika itu kan semua kementerian ada perwakilannya gitu. Pada awalnya semua perwakilan itu mengatakan pada awalnya kami nggak percaya bahwa di tengah kerusuhan terjadi perkosaan. Ya kita terus terang aja mengatakan bagaimana penis bisa ereksi, misalnya gitu. Dan TGPF juga mendatangkan dari saksi ahli yang menjelaskan bagaimana mungkin terjadinya perkosaan di tengah Rusuh Mei. Itu kalau perkosaan menggunakan penis, itu pakai obat. Dan mayoritas yang terjadi di Rusuh Mei 98 tidak menggunakan penis. Gitu. Itu yang Baik, Bu. Sebentar Mas, belum selesai. Enggak, saya ingin mendalami supaya lengkap sekalian. Jadi selain detail-detail itu, lalu pada akhirnya apa yang kemudian dituangkan dalam laporan yang tadi Ibu sebutkan 52 itu yang terverifikasi. Ya. Tapi kan ada detail-detail yang mungkin perlu diperjelas juga. Makanya TGPF membedakan dua kelompok korban. Oke. Satu, kelompok korban perkosaan yang bisa verifikasi dengan hukum positif. Contohnya itu disampaikan oleh dokter. Kemudian ada medical record, ya. Jadi kalau Pak Fadlizon mengatakan itu tidak bisa didekati secara legal, ya dia nggak baca detail. Padahal dari ringkasan laporan TGPF itu jelas kok. TGPF membedakan antara yang pendekatan positif dengan pendekatan hukum internasional. Jadi yang pendekatan hukum internasional misalnya kesaksian dari pendamping, kesaksian dari psikolog, kesaksian dari rohaniwan, seperti itu. Jadi jelas mana korban yang bisa didekati dengan hukum positif, mana yang korban yang nggak bisa dijelaskan dengan hukum positif Indonesia, seperti itu. Nah, ketika dalam proses TGPF itu mereka mengatakan awalnya kami nggak percaya gitu, tetapi setelah mereka mendengarkan kesaksian begitu banyak yang menangani korban, baik itu dokter, psikolog, psikiater, kemudian rohaniwan, kemudian pendamping-pendamping yang kebetulan memang menangani korban gitu. Akhirnya mereka mengatakan, ya awalnya kami nggak percaya, tapi setelah mendengarkan kesaksian begitu banyak orang, lah masa iya sekian banyak orang itu bohong? Nah itu kemudian akhirnya mereka mengatakan, ya terjadi perkosaan massal gitu. Jadi baik itu jumlahnya maupun pelakunya itu geng rape
Dan Jadi sasaran. satu orang itu diperkosa oleh banyak orang seperti itu. Nah itu yang data yang sangat jelas karena ini kan juga nggak gampang ya mendekati korban karena itu seperti ngupas bawang Iya. gitu ya dari informasi teman atau apa sampai kemudian kita terus dekati sampai ketemu dengan korbannya ataupun Bu Palupi, Dengan kemudian yang korban. dituangkan dalam laporan antara yang terverifikasi dengan pendekatan hukum positif dan yang pendekatan hukum internasional, yang angka 52 itu yang terverifikasi dengan pendekatan hukum positif ya, betul? tidak 52 itu adalah jadi jenis kategori kekerasannya. Itu kan dibedakan tuh. Itu Ya. totalnya kan 85 ya. Totalnya ya angka Kasusnya. korban kasus kekerasan seksual ini kan 85. 52 itu perkosaan. Lainnya tuh ya ada perkosaan dengan penyiksaan dan segala macam lah. Saya nggak hafal detailnya ya. Tapi 52 itu perkosaan. Nah, di perkosaan itulah kemudian dibagi menjadi 2 kelompok tadi. Ya. Yang bisa didekati dengan hukum positif atau dengan hukum Baik, kemudian internasional. setelah laporan TGPF itu disusun dan disampaikan ke Komnas HAM, tindak lanjutnya bukan disampaikan ke Komnas HAM. Kalau TGPF itu kan pemerintah. langsung ke pemerintah lah. Yang saya ingin ketahui adalah tindak lanjutnya seperti apa atau berapa hal yang rekomendasi barangkali yang ditindaklanjuti atau mungkin tidak gitu. Nah, sebelum sampai pada rekomendasi, jadi seperti yang tadi saya katakan, ada upaya-upaya untuk menggagalkan kerja TGPF. Jadi pada saat itu tim anggota TGPF itu sudah siap untuk menyerahkan laporan ini ke pemerintah, gitu. Tetapi kemudian terjadi yang namanya penelikungan. Apa itu penelikungan seperti Jadi apa? seorang anggota TGPF perwakilan dari tentara tiba-tiba mengontak Pak Wiranto mengatakan ini kita semua udah siap ya mau menyerahkan ya. Tiba-tiba ngontak ke Pak Wiranto bahwa TGPF belum siap. Ya semuanya marah dong. Wong kita ini sudah siap semua untuk, dan itu baru tahu belakangan ketika pemerintah tidak hadir pada saat itu. Tidak hadir ketika sudah diberikan undangan bahwa TGPF tidak menyerahkan laporan, tiba-tiba itu ditunggu sampai lama nggak datang. Waktu Baru itu pemerintahan transisi ya, Presiden Habibie ya? Iya. Masih Presiden Habibie ya? ya. Jadi tidak datang. Belakangan barulah TGPF mengetahui bahwa ada penelikungan ini. Pada akhirnya dicarilah solusi. Pada saat itu saya ingat Pak Asmarana Baban, salah satu anggota TGPF yang memberikan solusi. Kalau caranya seperti ini begini saja. Sudah, bikin aja Minderheit Nota. Siapa keberatan atas temuan yang mana? Hanya ada 2 dari sekian banyak anggota TGPF ya, dari perwakilan menteri-menteri hanya ada 2 yang menyampaikan keberatan. Total berapa anggota TGPF? Berapa ya? 13 atau 13 apa? saja. Saya ada juga datanya. Oke, baik, Jadi lanjut Bu. dua orang ini yaitu perwakilan dari polisi dan tentara yang menyampaikan Minderheit Nota. Yang lain sih udah terima semua temuan itu. Dia mengatakan 2 ini keberatan atas temuan perkosaan massal. Dan 2 orang ini tidak pernah hadir di dalam kesaksian tentang perkosaan. Nggak pernah datang. Termasuk koordinator tim asistensi itu juga tidak pernah menghadiri kesaksian. Nah, kemudian sudah akhirnya TGPF juga memutuskan tanpa diberikan kepada pemerintah, laporan itu disampaikan ke publik. Gitu, disampaikan ke publik seluruh data-data itu, dan kemudian seluruh dokumen hasil dari kerja-kerja investigasi itu diserahkan dan disimpan di Kementerian Kehakiman. Pada waktu Gitu. itu ya. Pada saat itu. Jadi dan itu
Kemudian saya dengar belakangan si teman-teman wakil dari pemerintah ini, misalnya dari kejaksaan ya, dari kejaksaan, ya seperti yang saya katakan di awalnya saya nggak percaya, kemudian setelah mendengar kesaksian, ya saya harus mengatakan ya memang perkosaan massal itu fakta, gitu. Bu Palupi, sekarang laporan lengkap itu bisa diakses di mana saja? Kalau memang pada akhirnya tidak disampaikan kepada pemerintah secara resmi. Semuanya kan disimpan di kejaksaan, karena kehakiman ya. Sekretariatnya kan di Kementerian Kehakiman. Seluruh dokumen dari medical record, dari video-video, dan kami bahkan kehilangan banyak dokumen karena kemudian diserahkan ke TGPF dan timnya tuh nggak jelas bagaimana menangani dokumen itu. Padahal itu bagaimana ya, itu kan laporan dari masyarakat langsung ya. Contohnya misalnya, itu ada dokumen tentang pelaku. Jadi si korban sebelum dibakar, itu masih bisa mengambil video. Karena kan posisinya ruko dia itu kan gini ya. Jadi yang dibakar, dia masih bisa ngambil. Dan itu ketahuan loh muka-mukanya para pelaku yang menggunakan artinya dokumen-dokumen itu termasuk video itu yang kemudian disimpan di Departemen semua, Kehakiman waktu iya, itu ya, di sekarang Kementerian Hukum ya. Iya, nggak tahu saya di mana ya. Pokoknya sudah pecah dari beberapa kementerian sekarang kan. Pokoknya dulu di Kementerian Kehakiman termasuk peta yang kami buat. Oke, baik Bu. Dulu ada petanya Pak, lengkap sekali sampai jamnya jam kita berapa. Sambung ke Pak Jajat ini. Pak Jajat sebagai tim penulis buku sejarah Indonesia ya. Tadi beliau mengatakan bahwa tentu laporan TGPF akan menjadi satu sumber yang penting bagi beliau. Kira-kira seperti apa Pak nanti penelusuran dan sebagainya ini? Kan ada jejak bahwa itu ada di Kementerian Kehakiman yang sekarang ini Kementerian Hukum barangkali ya yang sekarang. Ya termasuk itu yang saya juga cari kemarin-kemarin di mana adanya gitu loh. Saya lupa cari, belum ketemu sampai sekarang. Tadi saya naik ke Komnas Perempuan juga belum intensif. Tapi begini, sejarah itu kan selalu ditentukan oleh perkembangan yang berlangsung dewasa ini gitu kan. Jadi kalau mbak-mbak, ibu-ibu ini nggak bersuara, itu bisa aja kita agak lepas gitu kan. Kalau nggak bersuara, karena kan gini, pertanyaan-pertanyaan masa lalu itu berangkat dari kondisi sekarang. Karena itu kemudian saya bersyukur teman-teman dari terutama yang Komnas Perempuan dan juga para aktivis perempuan itu mengangkat isu ini, sehingga kemudian membuat kita lebih aware tentang perlunya menggali lebih jauh soal kasus seperti itu gitu. Nah, selama ini kita menyadari itu sebagai pengetahuan yang sudah umum di masyarakat bahwa memang ada perkosaan. Bahwa kemudian seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa massal itu subject to discussion. Dan itu yang kita lakukan waktu dekat ini gitu kan, dalam waktu dekat ini. Jadi yang bisa saya kasih garansi pasti akan ditulis. Itu bagian dari sebuah kerusuhan Mei 98. Tetapi kemudian soal seberapa dalam, seberapa masalah, seberapa macam-macam itu subject to discussion. Karena kan space di buku ini kan nggak banyak juga Bu. Sesungguhnya cukup sejarah kan banyak sekali yang mau ditulis gitu. Tapi kira-kira poinnya itu menjadi concern kita. Setidaknya ada jaminan dari Pak Jajat selaku tim penulis bahwa itu akan ditulis ya. Akan ditulis. Ya, tapi ada pertanyaannya, kalau akan ditulis kan ditulisnya seperti apa gitu ya? Setidaknya tidak akan dihapus, perkosaan massal nggak ada sama sekali gitu kan. Nah ini kan aku pribadi yang melihatnya kan, Fadlizon menggaungkan itu rumor, kemudian bergerak lagi, oh ini jangan disebut dengan perkosaan massal misalnya seperti itu ya. Sementara Pak Yayat ini sebagai penulis mengatakan oh itu akan ditulis. Saya kok lihatnya terjadi dikotomi. Nah sebelum ke situ saya pikir ini coba kalau korban itu kan yang saya dengar juga ada laki-laki sebetulnya ya. Nah, tapi ada perempuan. Enggak, persis itu di situ. Bagaimana sejarah akan ditulis ketika ya kan, misalnya tahun 98 waktu rusuh Mei itu kami mendapatkan laporan tentang kekerasan seksual yang juga menimpa laki-laki, dalam bentuk pemotongan penis ya. Nah, ketika hari di mana harusnya kami bertemu dengan keluarga korban untuk menengok korban di rumah sakit, itu korban menghilang.
kami banyak sekali kehilangan laporan-laporan korban karena hari ini dia melapor, nggak lama kemudian itu dia menerima teror, menerima ancaman sehingga menghilang. Salah satunya adalah korban pemotongan penis. Tapi kemudian tahun 2002, ini loh proses bagaimana menemukan ini ya. Tahun 2002, waktu itu saya lagi menangani kasus petani ya, di satu tempat. Dan saya menginap di salah satu keluarga etnis Tionghoa. Dia selama saya nginap di situ itu, dia bertanya terus. Padahal saya nggak menceritakan ya, tapi dia bertanya terus. Ya saya cerita. Saya nggak punya pikiran bahwa dia juga bagian dari keluarga korban kan. Suatu malam jam 2 pagi, kamar saya diketuk. Ibu maaf saya mengganggu gitu kan. Tetapi saya udah nggak tahan gitu. Dan dia cerita bahwa adiknya bapaknya, omnya, adiknya bapaknya yang paling kecil itu mengalami pulang dari kerja, mobilnya dihentikan massa, kemudian diseret keluar dari mobil dan penisnya dipotong habis. Dan mereka semua akhirnya meninggalkan. Saya di sini sendirian. Saya kehilangan semua keluarga saya karena semua eksodus ke luar negeri dan kami sudah bersepakat untuk tidak membicarakan ini ke orang lain. Dan saya melanggar kesepakatan itu karena saya nggak tahan seperti itu. Nah, jaraknya kan dari 98 baru ketemu 2002. Nggak, itu kan Padahal, bisa dikatakan Pak ya, dari kasus-kasus terlepas dari peristiwa Mei, seseorang mengakui terjadi misalnya perkosaan, itu setiap kasus nggak sama. Jadi ada yang baru bisa 10-15 tahun lagi baru dia keluarkan. Ada yang bisa cepat gitu ya. Nah, kasus Rusia tuh 80 tahun iya, baru. itu jadi itu bicara. yang mesti Iya. dilihat. Nah, kepekaan lihat itu penulisan sejarah. Ini juga saya sebagai yang saya tulis memang perempuan ya, perspektif perempuan itu harus masuk Pak. Jadi betapa rentannya perempuan di dalam masa-masa, dalam segala situasi sebetulnya dia menjadi kelompok rentan. Dan di budaya patriarki, di dalam situasi yang seperti ini juga perempuan yang menjadi korban. Nah, ini yang menjadi perspektif perempuan itu harus masuk, karena sebetulnya dari masa lalu sampai sekarang ini perempuan itu selalu menjadi target. Jadi kalau ada satu peristiwa itu untuk mengalahkan apa itu biasanya perempuan yang disasar. Nah, ini juga menjadi catatan. Ini setidaknya dari tim penulis Pak Jajat kan menyatakan akan ditulis satu hal ya, tapi seberapa dalam, seberapa luas. Itu Ini soal berikutnya ya. Nah, saya ingin tahu dari Pak Jajat. Ada dua tuh, yang pertama soal temuan-temuan TGPF mengenai perkosaan massal, kemudian soal kelompok rentan perempuan tadi, walaupun ada tadi laki-laki korban juga. Ini akan bagaimana metode yang akan digunakan selain mendapatkan laporan lengkap dari TGPF yang tadi? bisa saya utarakan sekarang adalah bahwa perempuan ada sekitar 6 orang perempuan yang terlibat itu sebagai Di tim penulis, bukan penulis atau editor. Yang itu jilid, termasuk jilid yang berhubungan dengan kasus perempuan, kasus perkosaan 98. Itu editornya perempuan. Saya kira pasti perspektif gendernya muncul di situ karena mereka juga orang-orang yang sadar soal isu gender yang selama ini berkembang. Belum tentu Pak perempuan itu menjadi punya Tapi perspektif mungkin perempuan. mungkin supaya kita menjelaskan dulu. saya perlu bilang begitu ya karena memang saya kira dari diskusi-diskusi kan muncul tidak ada minimal tidak ada satu resistensi, tidak ada satu usaha untuk menghilangkan isu itu. Tidak ada satu upaya untuk mengaburkan isu itu karena itu kan sudah knowledge public kan, umum masyarakat, kan mungkin lah kita menghindari. Sorry itu, Pak gitu. Yayat, kalau dibilang tidak ada upaya menghilangkan itu, kenapa harus Fadli John mengungkapkan bahwa itu jangan saya bukan penerjemah Fadli John di sini. Bukan, saya tetapi tidak tahu. kan ini under penugasan juga kepada para sejarawan. Jadi mungkin ada message kami siapa
orang-orang ini harus juga berperspektif korban. Nah, jadi Ya, ini kalau- saya kira kalau saya Pak saya Yayat mengatakan bisa- diskusi ini saya kira bagian dari upaya itu. Iya, Jadi betul. diskusi ini kan di open to public nih. apa Ya. itu, Pak? Betul. Bagian dari upaya menyuarakan itu. Betul. Jadi Pak Maksud Yayat saya kira saya- posisinya sejauh ini tidak ada intervensi langsung dalam Berbeda. konteks Tapi- itu ya Pak. Ya, sebenarnya. Jadi satu, gini, tapi jadi, satu hal boleh nggak saya satu aja? Ya, singkat Satu aja, hal silakan. yang juga patut dicatat oleh teman-teman yang terlibat dalam penulisan sejarah ini. Ya. Sejarah ini juga tadi selain perkara perspektif dan narasi Ya. adalah juga adalah juga problem trust publik terhadap terhadap pemerintah. Nah, mengapa ini menjadi bermasalah? Ya, menulis ulang sejarah oleh pemerintahan yang punya konflik kepentingan terhadap peristiwa-peristiwa ini. Ya. Ini juga menjadi problem trust publik kepada para penulis. Ya, Memang. minta maaf Benar. gitu ya Pak ya. Betul. Ini kan problemnya Nggak usah itu. minta gitu. maaf ini. Itu yang saya hadapi, Bu. Itu yang saya hadapi. Betapa besar sekali distrust massa terutama aktivis ya terhadap pemerintahan, dan kita menjadi kena Ya, kita hanya begitu kan gitu loh. Tapi begini saja, kita bekerja secara profesional, lihat hasilnya nanti gitu loh. Jadi enaknya sih mengkritik sudah ada bukunya, sudah jadi gitu. Ya. Ya, kan, seperti itu. Masalahnya Pak, ini gini. Tapi Nah, telat Pak, kalau saya sudah potong. jadi Pak. Kalau sudah jadi itu gini, Udah Pak. telat. Ini dibilang di launch itu sebagai hadiah kemerdekaan ya. Saya pribadi juga bertanya, kenapa sih terburu-buru dengan 10 buku babon itu gitu ya. Ini ada persoalan yang kalau yang tentang penyintas itu kan 98 tuh berat. 65 itu udah 6 dasawarsa, dampaknya pada generasi berikut itu masih banyak ibu yang tidak diterima keluarganya karena stigma PKI dan Gerwani. Satu itu. hal nih Bu. Tunggu, maksud Ya. saya itu juga harus menjadi catatan. Jangan-jangan tidak usah di launchingnya tuh pada hari kemerdekaan, terburu-buru. Sesuatu pekerjaan yang terburu-buru itu biasanya hasilnya menjadi tidak maksimal. Atau dalam 10 ini ada buku misalnya, ini kan jadinya karena Fadlizon menggaungkan soal 98, mungkin ini diberesin dulu deh. Mungkin prasejarah mungkin menjadi satu jadi butuh waktu. Lah ada Butuh satu waktu. kata kunci ini Bu, kata kunci yang tadi dari awal disebut, yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan soal tone positif. Itu menurut pandangan Pak Yayat seperti apa dalam penulisan sejarah? Apakah itu bisa dibenarkan atau hal yang mestinya tidak terjadi? Sejarah harus ditulis apa adanya kan mestinya. Memang, dan kita menulis apa adanya, Ya. gitu loh. Saya tidak tahu Pak Padi mau seperti itu. Itu kan Tahu begini. dong Pak. Bukan tidak tahu. Saya tahu. Tapi begini, sebagai politisi dia akan bicara sesuai dengan kapasitas sebagai politisi. Bahasa seperti itu. Tim bekerja secara akademik. Itu aja. Jadi baiknya mungkin tidak sujon dulu gitu terhadap itu. Meskipun saya bisa paham. Justru saya bisa justru paham. Harus itu Pak. sujon Pak. Saya bisa Maksud- paham. buat Maksud saya gini, Pak Yayat kan sebagai tim penulis ya, justru kita ingin menggali dari tim penulis seberapa beliau kan sebagai akademisi, sebagai profesional, Ya. tentu punya hal-hal yang menjadi koridor ya. Misalnya Ya, tadi soal betul. tone positif, saya ingin tanyakan, tone positif dalam penulisan sejarah itu apakah itu motif ketika sejarah akan ditulis dengan arah tertentu atau nanti Pak Jajat dan tim ya Kalau profesional aja? bahasa dia kan nggak menyejelekan. Tapi buat saya gini. Kalau jelek Pak ya Sebentar Bu, bilang sebentar, jelek, biar dijelaskan Bu. Buat saya begini, Gitu. Yang bisa saya begini. Ini kan dinamika kebangsaan yang pernah muncul. Entah itu pemberontakan, entah itu apa. Itu bagian sebuah proses dinamika kebangsaan. Dimanapun terjadi. Ya. Di sebuah negara pun seperti itu. Gitu kan. Betul. Nah, yang penting kita nggak menghakimi. Nggak menstigmatisasi. Gitu loh. Maksudnya Tetap gimana? menulis sejarah apa Sesuai dengan adanya. apa adanya, ini berlaku, ini kejadian berlaku seperti itu. Ya itu terjadi. Nah, maksudnya kan ya memang nggak ada tidak menghakimi, tetapi kan mengatakan apa adanya. Ini kan sejarah itu kan harus ada kejujuran juga. Tidak ada bias antara misalnya ada kepentingan saya pribadi gitu ya. Tidak bias dia. Ya, memang. Jadi bukan menghakimi, bukan
bukan menjelekkan ketika misalnya kita katakan bahwa si X ini dulu pernah korupsi gitu ya, tapi kemudian salah tempat dia dimakamkan di makam pahlawan, udah keduluan misalnya nih kayak gitu ya. Itu kan emang faktanya, bukan menjelekkan gitu loh. Keterlanjuran misalnya. Iya seperti itu loh, Pak. maksudnya gini, itu kan dibuka seperti itu aja. Dibuka seperti itu gitu. Kalau kayak gitu. Misalnya pernah memberontak. Oke. Waktu itu memberontak kan gitu. Pernah berbuat yang berbeda dari kira-kira norma seperti itu. Ya kita katakan aja. Kenapa? Jadi Jadi- kita jadi, kan selalu kita terperangkap dengan kata-kata indah gitu, padahal isinya Itu gini. Untuk generasi sekarang, apalagi yang ke depan, yang dibutuhkan itu adalah fakta yang sesungguhnya, fakta yang seadanya, Bu. Mereka baru tertarik. Kalau sudah ngomong soal Ya. ini negara yang minta kamu untuk loyal, untuk setiap negara itu udah Persis nggak itu dengerin. yang sebenarnya udah nggak dikatakan dengerin. oleh persis Gitu itu sebenarnya Pak yang dikatakan oleh Fadlizon. Jadi jangan menjelekkan nama bangsa. pemimpin katanya gini, Mbak, apa yang bagus dibuat dikatakan bagus, apa yang jelek dikatakan jelek. Oke, tetapi kan menarasikannya itu kan bahwa misalnya begini, seorang korupsi, ya benar korupsi, tapi sebetulnya kita nggak menggunakan hukum efek jera misalnya, yang ini bebas-bebas saja. Saya juga jadi bertanya, tadi Pak Yayat bilang kan, ini kan Pak Fadlizon orang politik gitu. Saya secara pribadi mengatakan, kok Pak Fadlizon kayaknya tahu persis dia mengeluarkan apa dan dia tahu akan reaksi apa yang akan keluar. Nah, apakah ini seperti pengalihan isu aja gitu? Kadang-kadang ini udah rakyat ini makin nggak percaya gitu loh. Ya ini pengalihan Kalau isu bahasa- atau ada kalau- lagi? kalau Bahasa soal- sebagai tim itu memperkuat Iya. wacana, dan kemudian saya kira menjadi bagian dari sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan. Saya kira Dan penting ya. SOP-nya saya pikir harus dilakukan. Betul, Misalnya, saya kira penting ini Nggak ada Pak SOP. Jazat menyatakan bahwa SOP. beliau sebagai akademisi akan melakukannya secara profesional, Ya. bahwa ada aspek politik di sana, ya kita kritisi rame-rame dalam konteks seperti ini, termasuk menyuarakan itu. Kita sampai pada misalnya begini, dari Bu Magda dan di Bu Palupi ya, katakanlah secara spesifik rekomendasi-rekomendasi apa yang diperlukan, ini mumpung Pak Jazat ada di sini. Nanti Ya. kapan hari kalau ternyata tidak sesuai ya kita kritisi lagi, kan begitu, Bu. tadi kan Boleh, Pak Yayat silakan. bilang ada buku, misalnya gini. Kalau sebelumnya kan dikatakan ini sejarah resmi, ya kan? Seolah-olah sejarah Bukan yang sejarah lain. resmi tadi. Hah? Bukan Enggak. sejarah resmi. Bukan. Sesudah itu, sebelumnya Mbak. Enggak ada. Itu salah, Sebelumnya. itu salah. Jadi gini, informasi soal buku ini yang pernah berkembang di awal itu based on data yang sangat salah. Apa itu ya Yang Pak yang mana? salah? Konsep yang muncul di awal itu konsep yang buat internal, belum lengkap, tapi keluar, gitu loh. Kita kelabakan. Kok bisa keluar? Kenapa begitu? Kita nggak tahu dari mana. Soal perempuan yang ditulis tahun 20-an, macam-macam seperti itu. Soal HAM misalnya yang cuma 2 dari sekian. Itu kan the outline yang sangat awal dan subject to discuss dan subject to penyempurnaan. Tapi kan keluar. Mungkin Termasuk muncul positif Tone resmi, bukan resmi. Resmi Resmi sebagai itu sejarah nggak resmi. ada, bukan, tidak pernah kita mendesain sebagai sebuah sejarah resmi. Itu sejarah akademik. Kalau misalnya yang lain perlu nulis sejarah, ya monggo, silakan, nggak ada masalah gitu. Itu kan gitu. Jadi kita terbuka terhadap berbagai kritik, aspirasi, pendapat Mungkin karena ini seperti itu. didanai oleh negara dan menjadi bagian dari yang penugasan dari negara, orang menceritakan itu bahwa ini sejarah resmi. Indonesia itu gitu. dari dulu seperti itu. Sejak Belanda sendiri kan semua riset itu dibayar oleh negara. Ya. Siapa yang nggak ada bukan uang negara, uang kolonial gitu. Risetnya bagus kok gitu loh. Kita juga siapa yang punya uang? Perguruan tinggi nggak punya uang. Lain nggak Oxford dan lain Cambridge di Inggris misalnya yang punya biaya buku untuk penulisan sejarah Cina, sejarah Asia Tenggara, sejarah Britain itu mereka buat. Kita kan nggak punya uang seperti itu. Jadi sesungguhnya pada konteks Indonesia itu terbiasa sekali. Bahkan sejak masa kolonial Indonesia, negara ikut dalam memfasilitasi penulisan sejarah seperti itu. Nah,
Dan itu kita lakukan udah 2 kali kan, tahun 75, Ya. yang terbit tahun 2012. Semuanya oleh negara dibiayai. Sekarang juga sama seperti itu. Jadi buat para sejarawan itu hal yang biasa untuk melakukan itu. Dan kita selama ini tidak ada sama sekali yang namanya intervensi. Narasi ya. Apakah tunggu sebentar terakhir Pak, Bu, karena waktunya pendek. sedikit saja, apakah diakui bahwa sebelumnya juga itu narasi tunggal sebetulnya, karena saya menulis tentang 65 gitu ya, itu juga kan informasinya juga informasi tunggal gitu. Nah itu kan sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi kalau ada masukan dari masyarakat ini kan misalnya gini, penulisan sejarah itu mestinya juga ada naskah akademik, ada proses tahapan-tahapan. Nah, saya nggak mengerti apa yang dikejar di bulan 17 Agustus. Dan banyak ini Pak, mungkin ini juga permohonan masyarakat ya. Ya, Mbok tidak terburu-buru lah. Semua masukan dan semua apa yang disampaikan juga, apakah 98 ada, kan kita juga Kepres Jokowi juga mengeluarkan ada 12 pelanggaran HAM. Bahkan itu pun dikatakan masih kurang ya, ada yang belum masuk misalnya soal Papua dan sebagainya. Nah itu mohonlah didengarkan. Ini katakanlah ini bagian dari rekomendasi dari Ibu ya. Iya, mohon Apalagi didengarkan. Bu, Tadi Pak Yayat bilang ada buku-buku juga yang bisa. Tadi sempat tuh. Tapi saya tolong dikoreksi kalau salah. Bukunya Bu Mahda oke, boleh dikasihkan bisa menjadi rekomendasi. Karena yang saya bawa 1-6 dan masih berlanjut. Karena tidak mudah juga mencari penyintas yang mau bertutur. Itu ya, itu harus diakui sulit sekali untuk mereka bertutur, untuk menggali lagi rekomendasi ya soal jangan buru-buru, kemudian masukkan beberapa sisi penyintas ya. Iya, kemudian perspektif korban, barangkali ada yang diundang di sini, ada Mbak Palupi yang menjadi saksi sejarah yang masih ada, saya pikir itu juga patut didengarkan. Baik, dari Ibu Palupi selaku kan ada TGPF. Salah satunya adalah penolakan dari para ikatan sejarah ya, para pokoknya yang kelompok-kelompok yang peduli pada sejarah gitu ya. Nah saya kira menurut saya ini perkaranya lebih pada perkara trust, ya kan? Karena penulis sejarah ini adalah bagian dari kekuatan yang punya konflik kepentingan. Jadi mau usaha para penulis ini, saya ya sebagai akademisi bukan penulis, tapi ada di departemen yang kebetulan punya. Ya, tapi kan tetap aja Pak, karena ini kan yang membiayai kan pemerintah gitu ya. Jadi berat juga tanggung jawabnya para penulis ini, karena apa? Di satu sisi harus memenuhi tuntutan dari yang membayar, ya kan? Yang kedua berhadapan dengan publik yang akan mengawasi terus. Nah, seperti itu. Saya kira bagaimana mendengarkan juga pihak-pihak yang Kita lebih banyak mendengarkan ibu sesungguhnya. Iya. Serius, kita lebih banyak mendengarkan ibu, publik ketimbang Pak dituntaskan dulu tadi Bu Palupi. Nanti Pak Yayat ada kesempatannya untuk menyampaikan di bagian akhir. Rekomendasi lain Bu yang mungkin perlu dikedepankan. Pertama, membuat ada trust dari publik bahwa arah penulisan sejarah ini adalah perspektif korban. Perspektif. Itu pertama. Untuk konteks itu ya. Iya. Perspektif korban. Perspektif korban. Untuk gitu. Kalau enggak, mau 65, mau 98, mau yang mana? Enggak ada trust gitu kan. Kalau mau trust, ini perkara perspektif gitu. Yang kedua, libatkan semua. Libatkan semua yang concern pada perkara sejarah ini gitu. Dan yang ketiga ya jeda dulu selama ini menjadi tensi publik dan segala macam, bikin tenang dulu, jangan buru-buru terus. Sama rekomendasinya sama. Kalau jangan sekarang karena ini ada perkara trust gitu. Jadi mau hasilnya kan hasil untuk publik, ya kan?
Kalau udah dibayar mahal, biayanya besar, hasilnya nggak dipercaya publik kan Iya. sia-sia ya. juga. Oke, baik. Saya kira itu. Pak Yayat selaku tim penulisan sejarah Indonesia tentu perlu menjelaskan secara ringkas tapi meyakinkan, terutama untuk menaikkan trust publik ya pada hasilnya nanti, Pak. Enggak, Silakan, kalau Pak. diburu-buru Dalam proses- itu menjadi pertanyaan. Nah, ini bagian dari rekomendasi. Sing dikejar gitu loh. Apa? Silakan Pak Yayat, Gitu. Pak Yayat ininya. Kita bekerja sebaik-baiknya, Bu. Sebaik-baiknya. Itu yang paling kita, dan semua suara teman-teman, entah itu aksi, entah itu para aktivis seperti Ibu, didengar. Itu masuk ke dalam pembicaraan teman-teman semuanya. Termasuk data-data yang diperlukan. Data yang diperlukan, iya. Kan laporan TGPF kan sudah masuk dan Iya, menjadi sumber utama untuk merekonstruksi kasus 65 atau 98. 65 sekarang cukup banyak. Nanti bahkan banyak bukunya. Sebenarnya Bu Amur juga pernah yang terlibat di sini juga, Bu Amur Wani. Saya tahu, saya kenal. Dia juga menulis soal itu. Jadi itu bagian dari sebuah pengayaan data yang terkait soal tahun 65. Itu. Jadi Mengenai ini Pak Jajat, mengenai perspektif penyintas atau perspektif korban tadi juga akan jadi perhatian di situ. dengan sendirinya, Ya. dengan sendirinya, ketika menulis soal tahun 65 atau 66, termasuk korban yang lain-lain gitu, itu pasti akan punya perspektif seperti itu. Itu kan data itu kan inherent menghasilkan perspektif. Ya. Gitu. Jadi kita menyadari bahwa ini memang terjadi pemerkosaan. Terakhir soal waktu, timeline ya. Kan ada deadline tanggal 17 Agustus 2025 akan di launch atau diterbitkan. Sementara rekomendasi dari kedua ibu ini jangan buru-buru. 3 Gimana Pak? bulan loh Pak, ini masih ini aduh. Ya kami mendengarkan, Ya. mendengarkan Bu. Kami mendengarkan. Kan launching itu bisa macam-macam. Ada soft launching, Ya, ada hard launching seperti itu. Jadi yang jelas ini nggak mungkin dikasih ke publik kalau kayak saya tidak yakin atau kami nggak yakin bahwa ini akan diterima publik. Kita akan semaksimal mungkin untuk mendengarkan atau melihat bahwa ini masih waktunya untuk di Baik. publik. Terima kasih Pak Jajat, Bu Palupi dan Bu Magda. Kita sudah mendiskusikan secara cukup produktif mengenai penulisan sejarah Indonesia di tahun 2025 Saya ini. catatan sejarah perempuan itu penting. Nah, dalam hal ini kita mendapatkan dalam tanda kutip jaminan dari Pak Jajat selaku tim penulis sejarah Indonesia di tahun 2025 ini mengenai beberapa hal. Pertama, soal isu perkosaan massal 1998 akan ditulis di sana. Kemudian perspektif perempuan sekaligus juga karena beberapa penulis juga adalah para aktivis perempuan ya. Hal lain yang masih menjadi concern, apakah tetap akan dikejar sampai 17 Agustus, kita lihat nanti. Yang lebih penting adalah bahwa diskusi hari ini di Open Minded, di Diskursus.net, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang menyaksikan podcast ini. Terima kasih Pak Jajat, terima kasih Bu Magda, dan terima kasih Bu Palupi. Sama-sama.